Assalamualaikum dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan tentang hasil pengerjaan saya terhadap tugas 3 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di mana pada tugas kali ini yaitu diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan juga array dengan kasus. Jadi terdapat beberapa golongan karyawan di sebuah perusahaan di mana golongan A itu memiliki gaji sebesar 5 juta rupiah, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000 rupiah. Lalu gaji setiap golongan disimpan pada array gaji, di mana jika input golongan yang dimasukkan adalah A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika B akan mengambil gaji pada array 1, dan jika C akan mengambil gaji pada array 2. Kenapa urutannya 0, 1, dan 2? Karena indeks pada array itu dimulai dari angka 0. Jadi array 0 itu urutan pertama, array 1 urutan kedua, array 2 urutan ketiga, dan seterusnya. Lalu membuat persen array atau array lembur, di mana data yang terdapat pada array ini adalah 30, 32, 34, 36, dan 38. Jadi jika karyawan lembur, maka mereka dibayar per jam dengan hitungannya. Jika lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok sesuai golongan yang sebelumnya. Jika 2 jam 32%, 3 jam 34%, lalu 4 jam 36%, dan terakhir 5 jam ke atas itu adalah 38%. Jadi nanti pada saat program dijalankan, kita akan melakukan input mengenai golongan apa dan berapa jam lembur yang dilakukan. Lalu terakhir output yang akan ditampilkan adalah jumlah penghasilan atau total penghasilan si karyawan, di mana gaji golongan dia ditambah dengan gaji lembur sesuai yang kita input. Kurang lebih seperti itu. Lanjut saja ke pengerjaannya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi NetBeans. Ya, jadi ini adalah penyederhanaan yang saya buat dari soal, yaitu membuat 4 array 3 array untuk gaji, array keempat untuk persentase, lalu membuat kondisi, perintah input, if, dan juga output. Seperti ini. Kita langsung masuk ke aplikasinya untuk melakukan pembuatan perintah bahasa program Java. Ya, di sini kita melakukan inisiasi untuk memudahkan kita dalam membaca tampilan. Jadi karena tampilan output pada program atau perintah yang akan kita buat adalah gaji dalam bentuk nominal, maka tentu akan memudahkan jika tampilan nominalnya itu menggunakan format ribuan, jutaan, dan seterusnya, dibanding hanya menampilkan angka. Akan sangat rancu dan dapat membuat keliru jumlah 0 jika tanpa format. Lalu ini adalah perintah inisiasi untuk program atau yang perintah yang kita buat dapat membaca
input yang kita lakukan dari berbagai sumber. Contohnya pada kasus ini yaitu input yang kita lakukan menggunakan keyboard untuk melakukan proses penginputan pada golongan dan juga jam lembur nantinya. Lalu kita langsung saja. Yang pertama adalah membuat array untuk masing-masing golongan pada sesuai pada soal, yaitu untuk golongan A, golongan B, dan juga golongan C, di mana pada golongan A gajinya sebesar 5 juta rupiah. Kenapa saya menggunakan double? Itu untuk memudahkan pembacaan karena angka yang digunakan cukup banyak. Jika relatif lebih sedikit, saya akan menggunakan integer saja cukup. Lalu kita juga membuat array untuk persen lembur, di mana angka untuk masing-masing persentase adalah 30, 32, 34, 36, dan 38. Array yang saya gunakan adalah array satu dimensi dengan tipe data double. Lalu kita melakukan penginputan atau penulisan perintah untuk inisiasi atau memerintahkan perintah yang nantinya akan kita tulis untuk melakukan proses scan. Pada saat kita akan melakukan input terhadap golongan dan juga jam lembur. Lalu ini adalah perintah untuk menampilkan teks. Untuk selanjutnya kita melakukan proses input golongan apa yang akan kita masukkan, apakah golongan A, B, atau C. Ya, di sini saya ada salah ketik. Jadi tampilan yang seperti lampu atau bohlam di sebelah kiri di nomor atau di angka, jika berwarna merah maka dapat terindikasi bahwa kita salah melakukan pengetikan ataupun pembuatan perintah di line tersebut. Lalu yang kedua adalah perintah untuk menampilkan teks atau kalimat yang nantinya sebagai awalan perintah untuk kita memasukkan jam lembur yang kita pilih. Ya, di sini saya tambahkan sedikit penjelasan mengenai perintah yang sudah dibuat untuk memudahkan pembedaan di tampilan hasil pengerjaan tugas ini. Lalu selanjutnya kita membuat perintah pemilihan gaji golongan sesuai dengan note yang sudah saya buat. Ya, ini inisiasi awal. Jadi bisa dibilang awalan atau start awal. Jadi sebelum ada perintah ataupun ketika perintah yang dimasukkan tidak sesuai dengan kriteria ataupun slot ataupun perintah yang tersedia untuk dipilih, yaitu A, B, C. Jika diinput selain A, B, atau C, atau memang belum diinput sama sekali, maka gaji pokoknya bernilai 0. Saya menggunakan tipe data double.
Dan di sini untuk gaji pokok ini dia bukan merupakan array, melainkan tipe data biasa saja, berbeda dengan yang atas. Jadi yang pembedanya itu, kalau yang di atas sama-sama tipe data double, tapi dia terdapat kurung siku, kurung siku atau kurung yang setengah bentuk kotak seperti itu untuk inisiasi perintah bahwa tipe data tersebut merupakan array. Lalu ya ini adalah bentuk kondisi pemilihan atau perintah untuk pemilihan gaji golongan. Jadi jika A, yang diperintahnya A, gaji pokok atau gaji golongannya yang diambil adalah data pertama pada array golongan A, array golongan underscore A. Jika B, data pertama pada golongan B. Kurang lebih seperti itu. Kenapa tidak langsung arraynya? Karena tidak bisa. Saya sudah mencobanya di convert, tidak bisa. Jadi yang diambil adalah data pada array. Jadi bukan perintah gaji pokok atau data gaji pokok itu sama dengan data array, tapi data gaji pokok sama dengan data yang terdapat pada array. Jadi bukan arraynya, karena tipe data mereka itu berbeda meskipun sama-sama double. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita membuat inisiasi data awal sebelum dan jika tidak ada perintah input jam lembur yang sesuai. Jadi jika jam lemburnya belum diinput ataupun inputnya tidak sesuai di antara kriteria yang sudah kita sediakan untuk dipilih, maka nominal atau data yang terdapat pada gaji lembur adalah 0. Ya, dimana ini adalah kondisi atau perintahnya, yaitu jika jam lemburnya sama dengan 1, maka kita mengambil data urutan pertama pada array persen lembur, yaitu angka 30%. Ya, selanjutnya tinggal kita melakukan sedikit penyesuaian untuk program atau perintah yang dibuat. Untuk mempersingkat waktu, saya melakukan copy paste. Jadi cukup mengganti jam yang dipilih dan juga urutan data pada array persen lembur yang dibagi dengan 100 atau yang menjadi faktor pengali ke gaji pokok. Ya, ini saya tambahkan keterangan. Jadi /2 itu merupakan keterangan bebas. Kita bebas menambahkan keterangan apapun tanpa menggunakan format penulisan. Kita bebas menulisnya dengan /2 kali. Jadi di atas adalah perintah untuk mengambil data pada array sesuai dengan jam yang kita input. Lalu yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan output yang nantinya akan menjadi perhitungan hasil dari total gaji pokok yang kita input berdasarkan golongan dan juga total gaji lembur yang diinput berdasarkan berapa banyak jam lembur yang dilakukan si karyawan tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah perintah untuk penampilan format. Jadi untuk memudahkan tampilan pada output, jadi yang ditampilkan nanti gajinya menggunakan format dalam jutaan. Tidak hanya
angka 0 yang berbaris, karena itu cukup merepotkan untuk dicek. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya adalah penambahan perintah untuk mengambil data atau penggunaan data dari si format yang sudah kita inisiasi sebelumnya. Jadi di sini adalah, jadi yang baris kedua, baris pertama adalah rumus bahwa data tipe data double, yaitu data dengan nama total penghasilan, merupakan jumlah atau hasil penjumlahan dari gaji pokok dan gaji lembur. Baris kedua merupakan inisiasi awal untuk penggunaan format. Lalu baris ketiga adalah penggunaan si format itu sendiri terhadap data yang mana, di mana data yang kita gunakan adalah data total penghasilan. Lalu yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan output atau tampilan. Jadi kalimat yang ditampilkan adalah total penghasilan, lalu disertai dengan hasil format atau hasil penjumlahan atau total penghasilan sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita buat perintahnya di atasnya. Ya, ini saya tambahkan sedikit keterangan mengenai perintah yang sudah dibuat. Ya, jadi baris pertama itu adalah inisiasi awal. Lalu baris kedua ada perintah untuk penggunaan format untuk memudahkan kita dalam membaca hasil perhitungan. Jadi nanti akan cukup memudahkan untuk pembedaan letak 0 pada angka hasil perhitungan gaji. Ya, kurang lebih seperti itu keterangan yang ada untuk masing-masing baris. Dan yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan hasil akhir perhitungan pada output nantinya. Ya, kurang lebih seperti ini program yang dapat atau telah dibuat sesuai dengan tugas pengerjaan pada tugas 3 kali ini. Ya, di sini saya melakukan sedikit koreksi terhadap keterangan yang sudah saya tambahkan. Selanjutnya dapat kita coba untuk run program yang sudah dibuat. Ya, proses runnya berjalan. Ya, sudah muncul pada output. Kita dapat coba memasukkan golongan A, lalu di enter, lalu jam lemburnya kita coba 1. Ya, hasilnya adalah Rp6.500.000. Kita coba simulasi lagi. Kita masukkan golongannya B, lalu jam lemburnya 4, hasilnya sama dengan 8.840.
Kita coba lagi, masukkan golongan Z, jam lemburnya 100, hasilnya 0 karena tidak ada golongan Z, hanya A, B, atau C. Lalu kita coba lagi golongan C dengan jam lembur 10 misalnya. Ya, hasilnya adalah 13.110.000. Kita akan coba melakukan perhitungan untuk mengecek apakah hasil perhitungannya sudah benar, di mana untuk jam lembur 5 jam ke atas adalah 38% dari gaji pokok, dengan gaji pokok 9.500.000. 38%-nya adalah 3.610.000 dan hasilnya adalah ya 13.110.000. Ya, dan kurang lebih seperti itu hasil pengerjaan dan hasil simulasi yang dapat saya lakukan. Jika dinilai masih ada kekurangan ataupun kekeliruan dari hasil pengerjaan saya mohon koreksinya. Dan mungkin sekian saya akhiri video pengerjaan saya terhadap tugas 3 kali ini. Jika masih ada kekurangan saya mohon maaf, dan assalamualaikum dan selamat malam.